Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang luas tafsir ayat ibadah. Di sini saya akan mengambil tema tentang wudhu. Saya akan mengambil dalil surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi menurut Imam Qurtubi, ayat tersebut merupakan landasan utama. Ayat tersebut adalah landasan utama seorang muslim untuk mengerjakan sholat. Kalau orang itu tidak berwudu atau bersuci, maka ia tidak bisa untuk melaksanakan yang namanya sholat. Kecuali dalam keadaan darurat, maka ia diperkenankan untuk bertayamum. Dan menurut Imam Ibnu Katsir, 4 anggota yang disebutkan itu seperti membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh daripada kaki sampai mata kaki itu merupakan anggota yang wajib untuk kita basuh ketika kita berwudu. Dan 4 anggota tersebut merupakan anggota tubuh yang inti daripada manusia untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kita berwudu, wajiblah kita bersuci daripada hadas besar. Maka di sini disebutkan bahwasannya wa in kuntum junuban fattarhu, ketika kamu dalam keadaan junub maka segeralah bersuci. Jadi kalau kita dalam keadaan junub, kita wajib hukumnya mandi besar dulu. Dan ada juga ketika kita di dalam keadaan darurat, kita di suatu tempat dan suatu tempat tersebut tidak memungkinkan adanya air itu, maka di sini kita dirukhsahkan untuk bertayamum. Maka Allah menyebutkan wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Maka hukum tayamum ini ketika tidak ada air, maka hukumnya ialah wajib. Ketika kita tidak menemukan air, maka kita diperintahkan untuk tayamum. Ada amr di sini, amr untuk bertayamum. Cara bertayamum seperti apa? Di sini disebutkan bahwasannya wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Artinya kita mengusap wajah kita daripada debu, dan gitu juga tangan kita daripada debu yang suci. Di sini disebutkan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirukum liyutimma ni'matahu wa 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Ketika kita tidak menemukan air, maka Allah menyuruh kita untuk bertayamum. Maka fikul ayat di sini bahwasannya bahwasannya wudu itu wajib. Tata caranya ada 6 bagian yang wajib untuk kita basuh. Yang pertama itu niat. Syarat wajib wudu itu niat yang pertama. Ketika kita tidak berniat dalam berwudu, sia-sia, karena Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Tidak sah seseorang melakukan sesuatu yang berupa ibadah ketika dia tidak berniat, terutama untuk yang namanya wudu.
Yang kedua, membasuh wajah. Ketika kita berwudu, kita membasuh wajah secara vertikal dan secara horizontal. Dan yang ketiga itu ialah membasuh tangan sampai ke siku. Dan yang keempat, mengusap yang namanya rambut. Dan yang kelima itu ialah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam itu tertib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tema wudhu. Dan saya juga mengambil tema yang kedua itu mengenai puasa. Saya akan mengambil ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di sini dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ayat tersebut menjadi landasan kita umat muslim untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Bahkan ayat tersebut dimulai dengan kelembutan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, walaupun sekecil apapun iman kita, kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk yang namanya berpuasa. Adapun berpuasa itu asal katanya ialah hasyam, yaitu menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Dan juga puasa ini bukan hanya diwajibkan terhadap kita, bahkan umat-umat terdahulu mereka juga melakukan yang namanya puasa, seperti umat-umat Nabi Daud, umat-umat terdahulu lah pokoknya. Dan saya juga akan menjelaskan tentang ayat sambungannya 184, ayyamam ma'dudat fa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ketika kita sakit atau dalam perjalanan dan kita tidak memungkinkan yang namanya berpuasa, tidak menyanggupkan terhadap diri kita, maka kita harus mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Dan puasa itu berapa kita tidak berpuasa, maka seberapa itu juga kita harus menggantinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan kita juga ketika kita tidak sanggup berpuasa, kita wajib yang namanya untuk membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang faman tatawwa'a khairul lakum, dan demikian melakukan yang namanya pembayaran fidyah, melebihkan kepada memberi makan orang miskin dari satu orang, itu lebih baik untuk kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka Allah di ayat ini menutup ayatnya bahwasannya orang yang berpuasa lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa. Maka di sini fiqhul ayat tersebut ialah seseorang dia wajib untuk melakukan yang namanya ibadah puasa, kecuali ada hal-hal yang tertentu yang tidak memungkinkan dirinya itu untuk bisa untuk berpuasa, maka dia harus wajib membayar fidyah. Adapun orang-orang yang harus membayar fidyah
dan tidak sanggup untuk melakukan puasa ialah yang pertama orang tua. Orang tua yang dia tidak memungkinkan untuk sanggup puasa 1 harian full, maka ia di sini diperkenankan untuk membayar fidyah. Dan yang kedua itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Apabila dia berpuasa maka akan memudaratkan dirinya, maka di sini juga dia dirukhsahkan oleh Allah untuk tidak berpuasa, tetapi dia wajib membayar fidyah. Dan yang ketiga itu ialah ibu hamil. Ibu hamil ini juga tidak wajib, tidak dirukhsahkan Allah untuk tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya tidak memperburuk atas kehamilannya. Dan yang keempat ialah kuli bangunan atau orang yang bekerja paruh baya, orang yang kerjaannya kerja keras. Di sini Ibnu Hajar menyebutkan bahwasannya wajib terhadap orang seperti itu untuk di malam hari untuk berniat puasa, dan dia melakukan ibadah puasa, dan apabila di pertengahannya dia tidak sanggup maka dia dirukhsahkan untuk berbuka, maka itu diwajibkan juga untuk membayar fidyah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya banyak salah mungkin dalam menguraikan ayat, mohon maaf. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.